Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kembali kami boleh datang menghadap Engkau. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami menikmati firman Tuhan. Sebab itu kami perlu firman-Mu senantiasa, yang memberikan kekuatan dalam setiap kami, pengharapan dalam setiap kami. Firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami, untuk kami mengerti dan memahami akan Engkau. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, dan bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bagi hamba-Mu jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Ada peristiwa Paskah yang nanti akan kita peringati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, peristiwa ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, ada sebuah pekerjaan misi yang besar yang telah dia kerjakan di atas kayu salib, yaitu peristiwa ketika dia mati dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang telah dia lakukan adalah bagian dari rencana untuk menyatakan keselamatan bagi mereka yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Pada intinya bahwa manusia adalah manusia berdosa yang harusnya dihukum, dibinasakan karena dosa. Lalu Alkitab berkata, tapi karena kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan khususnya bagi saudara dan saya yang percaya, maka kita beroleh kelepasan, kita beroleh pembebasan, kita beroleh kemenangan, dan bahkan kita beroleh keselamatan. Puji Tuhan, keselamatan menjadi bagian setiap orang yang percaya. Karena dalam peristiwa itu, Alkitab memberikan gambaran kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu saudara-saudara, kamu telah dibeli. Ini bukan bicara soal transaksi di pasar, tetapi ini adalah bicara pekerjaan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, yang digambarkan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang digambarkan seperti ketika ada seorang budak yang diperjualbeli karena status sosial dia budak. Tapi setelah datang pembeli, membeli orang budak ini, lalu dia bebaskan statusnya. Orang ini bukan lagi sebagai seorang budak, tapi seorang merdeka. Saudara, kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kamu sebelumnya adalah budak dosa, hamba dosa. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia membebaskan engkau dari hamba budak dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Untuk apa? Melakukan segala apa yang menjadi seperti yang distatuskan sebagai seorang hamba kebenaran. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli di sini bukan bicara soal nilai uang, tapi bicara soal pengorbanan Kristus. Bagaimana ketika seorang berhutang, lalu kemudian harus ditebus. Kalau tidak ditebus, maka orang itu akan dihukum. Tetapi ketika datang orang yang menebus dari hutangnya, maka dia dibebaskan dari hukuman. Saudara-saudara, hukuman tersedia bagi orang yang diperhamba oleh dosa. Saudara-saudara, nah, hukuman menjadi bagian mereka yang hidup karena dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka firman Tuhan berkata, dia membeli saya, dia membeli saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, bukan dengan nilai uang, tapi dengan darah yang mahal. Puji Tuhan. Bicara pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan memperingati peristiwa di mana Kristus datang 2000 tahun yang lalu, mati untuk saya dan saudara. Dengan darah yang mahal telah dia menebus saya, telah dia menebus saudara. Darah yang mahal, pengorbanan Kristus. Kalau tidak ada pengorbanan Kristus, maka tidak ada penebusan.
Itulah gambaran dari kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dari sebagai seorang hamba budak menjadi hamba merdeka di dalam Kristus. Maka kalau tidak ada penebusan Kristus, maka manusia alamatnya adalah binasa. Tapi karena ada penebusan dari Kristus Yesus untuk saudara dan saya, kemenangan dan kelepasan menjadi milik kita. Maka berbahagialah engkau yang percaya kepadanya. Berbahagialah engkau yang ada di dalam Kristus. Sebab tergenapi oleh kata firman Tuhan dalam ayat di sini. Kamu adalah bagian dari yang ditebus itu. Puji Tuhan. Kamu adalah bagian dari yang telah dibeli oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka bersyukur kita kepada Tuhan pada kesempatan ini. Di saat kita mau memperingati peristiwa kematian Kristus. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Iya. Untuk menjadikan kita status sebagai seorang merdeka. Menyadari betul bahwa ketika saya menjadi dari status budak menjadi status orang merdeka, semua karena Kristus yang sudah berkorban. Haleluya. Semua karena Kristus yang sudah berkorban buat saya, buat saudara-saudara sekalian. Ayatnya yang ke-21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Hari ini adalah kesempatan. Tuhan izinkan besok juga adalah kesempatan. Di mana Tuhan mau berkarya dalam kehidupan saudara. Mungkin engkau mendengarkan tayangan ini, engkau belum mengenal pribadinya, pribadi Kristus. Ini adalah sebuah kesempatan yang ada. Selama masih ada kesempatan yang ada, pergunakanlah itu. Bagi engkau yang sudah percaya tinggal di dalam Kristus, ini adalah sebuah kesempatan untuk terus kita miliki, kita pertahankan Kristus sebagai juru selamat yang sanggup untuk membawa saudara sampai pada hidup kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Maka engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Puji Tuhan. Suatu waktu tidak lagi ada kesempatan. Ada lagu pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Selama masih ada waktu, selama hamba masih bernafas, hidup ini adalah kesempatan. Menggunakan kesempatan yang ada untuk terus menjadi pribadi yang oleh kata Alkitab dalam tulisan firman meresponakan panggilan Tuhan itu. Saudara, karena apa? Karena ketika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk dibebaskan, mengalami pemulihan dalam kehidupan, mengalami kelepasan dalam kehidupan, karya terbesar, saudara-saudara. Nah, satu ayat saya mau baca bagi saudara-saudara sekalian. Kaitannya dengan apa kata firman Tuhan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Untuk memahami tentang pengorbanan Kristus dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Saya masih baca dalam tulisan firman Tuhan di sini. Saya baca dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 berkata begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. Selanjutnya dikatakan, yang dilimpahkannya kepada kita. Lagi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Ini jaminan dalam kehidupan kekristenan. Kalau tadi di ayat awal berkata dalam tulisan firman Tuhan, kamu telah lunas telah dibayar oleh Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka di dalam kitab Efesus di sini memberikan sebuah penjelasan. Itu adalah bicara karena rahmat Allah yang besar.
yang telah Dia limpahkan kepadamu, telah Dia nyatakan kepada engkau, kata firman Tuhan, supaya engkau beroleh jaminan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara sekalian berada, mari memahami konteks bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tidak ada yang lain yang dapat mengerjakan itu selain Yesus Kristus. Maka ketika kita telah ditebus, dibeli dengan harganya yang lunas dibayar, sesungguhnya kita berhutang. Kita berhutang kepada siapa yang telah membayar harusnya. Saudara-saudara, tetapi kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kekayaan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Apa yang akan kita lakukan? Mari, kesetiaan kepada Dia itu menjadi bagian di dalam engkau yang telah ditebus. Hidup di dalam Dia itu menjadi bagian di dalam kehidupan engkau yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tetap tinggal di dalam Dia, tetap terus berserah kepada Dia, karena Dia menjadi sumber segalanya dalam engkau. Ia akan membawa engkau pada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Bersyukur kita telah dibebaskan dari hamba budak dosa dan menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus. Dengan satu tujuan adalah Dia sedang mempersiapkan kita, mempersiapkan saudara untuk menggenapi janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, mendengarkan tayangan yang singkat ini, kiranya memberkati saudara-saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa, terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu untuk memahami kehidupan kami bahwa kami telah ditebus dengan darah yang mahal, lunas dibayar, yaitu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur, berterima kasih. Sebab itu kami mau setia kepada Engkau. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Untuk kami tetap terus menaruh harap, menaruh percaya hanya kepada-Mu sebagai Allah kami yang hidup, yang terus ada dan terus nyata bekerja sampai selama-lama dalam kehidupan kami. Tuhan, lawat cuma Tuhan yang mendengar tayangan ini. Berkati mereka Tuhan. Tilik mereka, hidup pribadi dan keluarga, dan hidup mereka terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terus menikmati kasih karunia yang dari Tuhan. Allah kami yang kaya dengan kasih karunia. Biar terus menjadi bagian dalam kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.